Gadis kecil itu hanya melempar batu secara acak dan mengenai kelinci liar. Detik berikutnya ia malah mendapatkan $1.000. Ia sangat gembira, lalu mencoba melempar ayam hutan. Tak disangka, ia bisa menukarnya dengan barang apapun di toko sistem. Gadis itu kegirangan, langsung menukar satu set perlengkapan panah tingkat tinggi. Ia pun memutuskan naik ke gunung untuk berburu. Kebetulan melihat adiknya dikejar oleh babi hutan. Tanpa ragu ia mengangkat busur dan melepaskan anak panah. Langsung menewaskan babi hutan itu dalam satu tembakan. Padahal ia bisa menukar babi hutan itu dengan hadiah besar. Tapi gadis itu langsung menolak penukaran. Karena ia tahu rahasia sistem tidak boleh bocor. Ternyata gadis itu dulunya adalah kurir makanan di abad 21. Tapi mengalami kecelakaan dan tiba-tiba menyeberang waktu. Saat bangun ia sudah menjadi gadis kecil di masa kelaparan ini. Saat itu adik dari tubuh yang ia tempati sedang mengeluh lapar. Namun ibu berkata di rumah hanya tersisa 2 mantau sayur. Kakakmu jatuh ke sungai kemarin. Baru saja sadar dari pingsan. Harus diberi makanan dulu untuk memulihkan tenaga. Adiknya yang pengertian langsung diam dan tidak rewel. Gadis kecil baru saja menggigit mantau. Nenek masuk ke dalam rumah dengan marah. Langsung memarahinya habis-habisan. Katanya ia tidak tahu diri cuma tahu makan. Juga menyalahkannya karena ayahnya cedera di gunung dan terbaring di ranjang. Tapi setelah memarahi, nenek diam-diam mengeluarkan sebungkus kecil daging. Gadis itu langsung sadar. Meski mulut nenek pedas tapi hatinya lembut. Tapi ia juga tahu. Ayahnya lumpuh, ibunya lemah dan masih ada adik yang harus diasuh. Kondisi ini benar-benar awal yang kacau. Untungnya ia sudah membangkitkan sistem. Mendapatkan paket pemula. Bukan hanya memiliki kekuatan luar biasa. Juga menguasai teknik melempar batu dengan akurasi tinggi. Gadis kecil awalnya khawatir bagaimana efek teknik lempar batu ini. Namun sepupunya malah melihat nenek memberikan daging. Langsung saja daging itu ia rebut. Melihat adiknya didorong hingga jatuh ke tanah. Gadis kecil langsung marah besar. Dengan mudah mengangkat batu gilingan seberat ratusan kilo. Lalu melemparkannya ke depan sepupunya. Sepupunya langsung ketakutan hingga ngompol. Kabur dengan tergesa-gesa. Setelah ibu tahu, ia sadar sepupunya pasti akan mengadu pada ibunya. Benar saja tak lama kemudian bibi tertua datang membawa anaknya menuntut. Langsung menyuruh gadis kecil minta maaf. Lalu dengan licik minta bagian daging juga. Gadis kecil tetap tenang. Balik bertanya itu kan daging dari nenek. Kenapa harus dibagi ke mereka? Bibi tertua mendengar itu langsung ganti alasan. Bersama bibi kedua mulai berakting menagih hutang. Katanya dulu untuk biaya pengobatan adik ketiga. Mereka masing-masing meminjamkan 3.000. Sekarang minta dibayar 5.000 dengan bunga. Gadis kecil langsung mengecam bunga itu seperti lintah darat. Ibu memohon dengan penuh kesedihan. Bilang semua tabungan sudah habis untuk pengobatan suaminya. Meminta waktu tambahan beberapa hari. Bibi kedua berpikir sejenak. Lalu mengusulkan gadis kecil dijadikan jaminan utang. Berniat menjadikannya istri pesanan di rumah orang. Mendengar itu ibu langsung berlutut. Memohon demi menghormati suaminya. Agar diberi waktu tambahan. Tapi meski miskin harus tetap punya harga diri. Gadis kecil tidak tega melihat ibunya berlutut. Ia berjanji akan mencari jalan keluar. Mendengar janji serius gadis kecil. Bibi kedua memberi waktu 3 hari. Kalau tidak bisa bayar utang akan dijadikan istri pesanan. Ibu langsung terduduk lemas. Penuh keputusasaan. Karena melihat kondisi keluarga. Mana mungkin bisa kumpulkan $10.000 dalam 3 hari. Tapi gadis kecil sudah punya rencana. Dengan alasan keluar rumah. Ia pergi ke gunung berburu. Dengan kekuatan luar biasa dan teknik lempar batu. Ia dengan cepat menangkap beberapa kelinci dan ayam hutan. Berhasil menukar $2.000. Saat sedang mencari mangsa lagi. Tiba-tiba melihat adiknya dalam bahaya lagi. Dikejar oleh babi hutan. Maka terjadilah adegan di awal cerita. Setelah menyelamatkan adiknya. Ia memutuskan membawa babi hutan itu pulang untuk memperbaiki makan keluarga. Tanpa disangka. Nenek sedang disiksa oleh kedua bibi.